Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana seorang konten kreator YouTuber pemula bisa terjun ke dalam digital marketing ya, yang berhubungan dengan produk digital. Karena setelah lihat perkembangan mengenai YouTube, ini tidak lepas dari jualan teman-teman. Karena mengikuti perkembangan saat ini di platform-platform lain, justru banyak sekali seperti TikTok, Instagram yang berhubungan dengan penjualan gitu. Jadi setelah saya lihat perkembangan YouTube ini tuh akan ke arah sana gitu ya teman-teman. Nah disinilah kita sebagai konten kreator harus mempersiapkan diri dan harus menguasai dasar-dasar kalau misalnya terjun ke dalam digital marketing itu atau digital produk itu seperti apa sih teman-teman gitu ya. Jadi yuk kita langsung aja ke ChatGPT. Maksudnya kalau digital produk itu apa sih gitu kan, kita kan masih blank ya bagi kaum awam gitu ya. Saya akan menjelaskan secara bahasa umum aja yang mudah dipahami ya. Oke, kita akan masuk ke sini teman-teman. Oke, jadi ini hal-hal yang penting harus diketahui sebagai dasar aja ya teman-teman, karena kalau misalnya ingin lebih jauh lebih dalam, kita harus mengikuti yang namanya kelas, webinar, atau seminar-seminar seperti itulah ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Jadi yang berhubungan dengan digital produk teman-teman ya, itu yang pertama adalah definisi produk digital itu apa sih gitu kan. Nah kita harus pahami dulu nih. Jadi produk digital itu adalah produk yang disampaikan atau dikirimkan dalam bentuk digital gitu ya, seperti perangkat lunak, aplikasi mobile, konten digital, permainan, video, ebook, atau layanan online gitu ya. Jadi bukan dalam bentuk langsung barang begitu ya. Jadi kita hanya ada di dunia digital gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan perangkat lunak gitu. Lalu di sini ada yang namanya pembangunan produk digital, melibatkan pemahaman kebutuhan pengguna gitu. Jadi misalnya kita ngepelnya kan masih pakai kayu ya, yang ada kain pelnya gitu ya. Tiba-tiba sekarang udah pakai mesin gitu kan, jadi tinggal pada saat ngepel udah lebih mudah gitu ya, dengan menggunakan alat teknologi seperti itu dia bisa jalan ke kiri, ke kanan, ke sana kemari dengan menggunakan remote control. Nah itu adalah yang dimaksud dengan pembangunan produk digital gitu. Jadi ada pengembangan berdasarkan kelas gitu. Lalu ada yang namanya manfaat produk digital ya. Nah hal ini yang harus dipelajari ya teman-teman. Ini harus kita benar-benar memahami gitu. Produk digital memiliki sejumlah manfaat seperti kemudahan, aksesibilitas, skalabilitas, kemampuan untuk menyediakan pembaruan dan pemeliharaan. Jadi manfaat produk digital ini apa sih gitu kan? Kegunaannya apa? Lalu bagaimana jaminannya untuk kedepannya gitu? Apakah produk digital ini sangat membantu dalam proses pekerjaan kita sesuai dengan kebutuhan kita yang ada di dunia nyata atau tidak gitu ya. Lalu kalau pengalaman pengguna, tentu kalian biasanya akan memberikan testimonial gitu ya bagi orang yang beli produk kalian, dan mereka akan memberikan testimonial bahwa wah produk ini bagus loh dan saya sudah memiliki pengalaman berdasarkan produk ini. Biasanya seperti itu ya kalau misalnya kita jualan gitu ya, ada aja testimonial para mereka yang membeli produk tersebut gitu. Lalu model bisnisnya apa gitu. Jadi hal ini kita harus pahami gitu. Kira-kira nanti kalau saya jadi ingin konten kreator, saya mau jadi model bisnis seperti apa gitu ya, mau jualan apa gitu. Kalian harus ada gambaran, dan untuk mendapat gambaran itu kalian harus pelajari yang namanya di dunia internet gitu. Apa aja sih gitu ya model-model bisnisnya yang berhubungan dengan produk digital gitu ya. Lalu keamanan privasi tentu ini sangat penting ya teman-teman, karena ini berhubungan dunia digital. Jadi hati-hati, memang yang namanya anonymous gitu ya, para hacker gitu ya pasti selalu ada di dalam dunia digital gitu. Lalu kita bisa menganalisis data perkembangan produk digital tersebut gitu, kedepannya bagaimana gitu ya. Lalu di sini juga ada perubahan iterasi ya, cenderung berada dalam lingkungan yang dinamis. Artinya perubahan ini secara dinamis akan berkembang perlahan-lahan gitu ya. Jadi kayak namanya juga kayak handphone gitu kan, ada aja kan misalnya handphone apa gitu kan, lagi berapa bulan kemudian muncul lagi handphone baru, itulah perubahan gitu ya teman-teman. Lalu ada tim pengembangan. Nah ini kalau berbicara yang berhubungan dengan tim atau kolaborasi gitu ya dengan
rekan-rekan kerja gitu kita, sehingga memiliki komunitas untuk membangun sebuah penjualan produk ini bagaimana gitu untuk kedepannya, sehingga orang-orang di luar sana tertarik membeli produk kita. Ini adanya kerjasama biasanya ya. Jadi di sini ada kerja tim yang efektif dan komunikasi yang baik untuk kesuksesan produk kita jual gitu ya. Lalu ada regulasi dan kepatuhan, pasti ada aturan mainnya ya teman-teman. Pasti di sini pasti memahami kerangka hukum yang relevan dan mematuhi regulasi yang berlaku ya dalam mengembangkan dan mengelola produk digital gitu ya. Oke, jadi setelah sekilas saya menjelaskan tentang produk digital, lalu sekarang kita lihat dari sisinya kita gitu sebagai content creator. Yuk kita langsung aja, saya masuk ke sini. Nah, untuk kita menuju ke sana, kita harus lihat jati diri kita dulu gitu teman-teman. Ini adalah piramida kehidupan ya teman-teman. Jadi ini adalah piramida kehidupan ya. Nah, piramida kehidupan ini ada beberapa tahap gitu ya. Jadi namanya di dalam kehidupan kita kan ada yang namanya kelas gitu ya. Ada kelas bawah, ada kelas menengah ke bawah, ada kelas menengah ke atas ya, ada kelas atas gitu ya. Namanya juga piramida kehidupan gitu. Pasti ada hal yang seperti ini. Lalu ketika kalian mengetahui gitu jati diri Anda, kalian berasal dari kelas mana gitu ya. Lalu kalian harus memahami yang namanya ini, sumber daya manusia atau SDM gitu ya. Nah, di sini karena kita ingin menjadi seorang konten kreator ya, sebagai YouTuber pemula, kalian harus memahami dulu kalian punya skill apa gitu. Karena untuk menjadi seorang konten kreator, kalian harus mempunyai skill gitu loh. Skill kamu apa gitu? Kamu bisa apa sih gitu? Oh, saya bisa desain, atau saya bisa menggambar, atau saya bisa ahli dalam otomotif gitu ya. Nah, ketika kalian memiliki skill, baru kalian mengaplikasikan menjadi seorang konten kreator. Ketika kalian menjadi konten kreator, kalian muncul di depan banyak orang gitu ya, dengan keahlian kalian, lalu kalian mempromosikan bukan produk digital aja nantinya, tapi promosikan skill kalian gitu. Nah, untuk menjadi konten creator ini ya, untuk menjadi seorang konten creator ini sebenarnya ada beberapa tahap ya teman-teman. Kalau misalnya kalian memang sudah memiliki banyak subscriber dan penonton organik ya, lalu apa yang kalian lakukan gitu? Bagaimana caranya? Kuncinya kan di sini. Bagaimana kalian bisa naik kelas gitu loh. Kalian berasal dari kelas mana gitu. Kalian kan ingin meningkatkan taraf kehidupan kalian gitu ya, dalam segi kayak ekonomi gitu kan. Nah, untuk ke arah sana, untuk menghasilkan cuan gitu ya, ya kan, kalian kan butuh ini ya, kalian butuh uang atau cuan gitu ya. Setelah kalian jadi konten kreator, apakah kalian ingin membuat channel lebih banyak lagi untuk mengumpulkan pundi-pundi kalian, atau kalian ingin meningkatkan lagi dari beginner ya, ini namanya konsep masih beginner ya, atau kalian ingin naik menjadi expert, content creator yang expert gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang yang content creator yang expert gitu ya, berarti kalian tuh harus ya mempromosikan produk kalian gitu ya, atau kalian menjadi afiliator gitu ya, affiliate marketing gitu. Kalian menjual sesuatu hal atau skill kalian, atau kalian misalnya jago masak ya, kalian menjual menu makanan ciri khas kalian gitu ya. Itu yang baru dikatakan expert gitu loh. Tapi untuk menjadi seorang expert ini kan kalian harus belajar. Kembali ke sini, berdasarkan skill kalian itu apa gitu. Di sini kalian harus butuh yang namanya belajar gitu. Jadi ketika kalian menjadi konten kreator yang expert gitu ya, ya kalian harus belajar ke
webinar, kelas-kelas orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya gitu, yang berhubungan dengan digital marketing gitu, atau yang berhubungan dengan produk-produk marketing gitu. Nanti mereka akan mengajari kalian gitu. Karena dalam kehidupan ini ya kita harus selalu belajar gitu ya. Karena perkembangan teknologi itu kan semakin cepat ya. Jadi inilah yang harus kalian pahami gitu. Ketika kalian menjadi konten kreator yang ekspor, berarti kan kalian di sini jualan nih, ya kan? Jualan. Kalian jualan. Nah, inilah yang bisa membantu kalian untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi kalian. Kalau misalnya kalian berasal dari apakah kalian dari menengah ke bawah atau kelas menengah ke atas, atau kalian memang ada berada di tengah sini, atau kalian memang berada di kelas atas gitu. Ketika kalian sudah jualan, kalian sudah bisa memahami, ya kan, kalian bisa aja berbagi pengalaman kalian gitu ya. Misalnya buka course gitu, atau buka kelas gitu ya. Kalian bisa buka kelas gitu teman-teman. Kalian bisa kelas, kalian jadi pembicara gitu kan. Lalu kalian bisa sharing pengalaman hidup kalian gitu. Nah, ketika kalian memang sudah memahami gitu ya, ya kan, sudah memahami, kalian sudah berada di sini, sudah ketika kalian sudah masuk, udah punya kelas, udah punya komunitas gitu kan, kalian sudah memiliki ini, jualan, dan kalian berada di posisi expert, konten kreator yang expert, ya kan, kalian bisa mengembangkan kejangkauan yang lebih luas, dan kalian bisa freedom menjadi passive income kalian gitu. Mau nggak sih kalau misalnya setiap hari kalian itu dapat gaji gitu, dibanding kalian harus menjadi konten kreator aja yang masih beginner gitu ya. Ya yang saya katakan tadi ya. Jadi kalau misalnya menjadi konten kreator itu kita nggak bisa hanya diam begitu saja gitu. Kalau misalnya kita jadi beginner gitu ya, beginner, jangan, kalian kan nggak mungkin harus jadi konten kreator selamanya jadi beginner kan. Pasti kalian kan harus mau naik kelas kan, jadi seorang expert. Ketika kalian sudah menjadi seorang expert, baru kalian akan bisa menjadi seorang businessman, jangkauan yang lebih luas, kalian punya freedom, kalian punya passive income, tiap jam, tiap menit bisa masuk ke kantong kalian gitu. Itu gambaran piramida kehidupan yang tidak lepas dari seorang konten kreator gitu. Baik teman-teman, hal ini aja yang saya ingin jelaskan pada teman-teman. Semoga bermanfaat dan memiliki gambaran konsep dasar apa yang saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, tolong cantumkan di bawah kolom komentar saya. Jika ada request ingin dibuatkan konten apa, bisa cantumkan juga di kolom komentar saya. Dan ingin mengikuti channel saya, tinggal lihat di kiri saya dan di kanan saya biasanya ada muncul nih. Itu berhubungan yang namanya pengembangan channel di dalam sebagai konten kreator, YouTuber pemula gitu ya, untuk menjadi seorang yang berpenghasilan atau menjadi sukses di dalam dunia per-YouTubean. Baik, terima kasih teman-teman. Salam dari saya, J2F Story Tutorial, khusus YouTuber para pemula. Bye, sukses selalu.